pergi ke Lampung, gitu kan. Mobil busnya itu berhenti di masjid itu. Pas dia berhenti, pas azan selesai. Sopir bus hanya ngasih waktu 10 menit. Paham enggak? Tak mungkin jamaah toh? Tak mungkin kan? Pasti dia akan sholat sendiri, tak ngikuti imam. Nah maka Bapak sunnah azan terlebih dahulu untuk sholat Bapak. Untuk sholat Bapak. Berhubung Bapak sholatnya di situ akan buat jamaah, maka azan Bapak untuk diri Bapak sendiri tak usah dikuatkan. Paham ya? Berikutnya wa yusannul azan fi adanil maulid al yumna wal iqamah fil yusra. Disunahkan azan di telinga anak yang sebelah kanan, anak maksudnya yang baru dilahirkan. Jadi anak brojol ke bumi ini. Nah, Sayyidina Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu meriwayatkan ya bahwa beliau diazan ya ketika lahir. Diazan di telinga kanan. Kemudian iqomah di telinga kiri. Nah, ini penting dengar azan begitu. Nanti istri kita berjolan, tak mungkin kita bawa si Edi ke rumah sakit. Ikut yuk ke rumah sakit. Kenapa? Bantu azanin, malu lagi. Betul. Itu azan. Makanya kita harus dengar azan itu perhatian. Paling tidak untuk sekali istri ngelahirin tuh, bolehlah kita azan. Paham enggak? Atau buka dulu YouTube, hafalin. Waktu istri lagi ngambil tenaga tuh hafalin azan. Betul lah. Jangan pakai YouTube-nya. Itu rekaman YouTube azan telinga anak. Wah, itu tidak bagus ya. Tapi daripada tidak sama sekali mending. Betul lah. Kemudian iqamah di sebelah telinga kiri. Wa yusannul azan idza zaharatul jin bi suwarin mukhtalifah. Disunahkan azan ketika jin menampakkan dirinya dengan penampakan yang bermacam-macam. Jadi jin itu sesuatu yang mungkin didengar dan mungkin dilihat. Ya, jin awal ya. Jin itu bukan mustahil dilihat. Ya, bukan mustahil dilihat, bukan mustahil didengar. Jin itu makhluk kayak kita, berkemungkinan ya untuk bisa dilihat bentuknya dan bisa didengar suaranya. Nah, maka kalau satu waktu jin mempertampakkan dirinya dalam bentuk apapun itu, mau suara, ya kan? Atau bentuk, maka untuk musirnya itu baca saja. Wa fi azanil mahmum wal masru wal ghadban wa man sa'u khuluqu min insanin aw bahimah. Disunahkan azan di telinga orang yang sedang linglung. Mahmum itu linglung Pak. Linglung itu apa ya? Linglung ngerti enggak linglung? Bukan lingling, linglung. Apa Melayunya linglung? Apa Pak ya? Galau. Linglung tuh gini, tatapannya kosong. Enggak lah, pikun mana enggak, tak usah diadanin orang pikun. Saking banyak pikiran. Sakau mah tuh butuh ekstasi sakau. Gini, istri lari, anak narkoba, dia dipecat, rumah disita, tapi masih hidup, masih kenal makanan. Tapi kalau ditanya, gitu, mahmum, apa ya? Atau kita pergi ke tanah lapang, misalnya naik Gunung Kerinci, itulah. Sekali nak balik, tak jelas ke sini salah, itu makmum juga tuh. Orang kebingungan. Nah, disunahkan aja. Nah, mudah-mudahan ini kan di Facebook nih. Kayak orang-orang yang tukang naik gunung boleh dengar tuh. Makanya kalau orang naik gunung tuh harus paham lah azan tuh. Betul lah. Betul lah. Makmum. Kemudian ghadban, orang yang sedang marah besar. Orang yang sedang marah besar. Dalam sebuah hadis yang pernah saya utarakan juga di sini, bahwa kemarahan itu sumber pangkalnya adalah setan. Lalu saya sampaikan setan itu dicipta daripada api, dan api itu hanya boleh padam dengan air. Nah maka kalau kalian marah, berwudulah katanya. Kalau kalian marah, berwudu. Itu kan? Nah, dalam hadis itu disebutkan muasalnya kemarahan kita itu
sebagian besarnya disupport setan. Nah tadi di hadis tentang azan, setan tuh lari kalau dengar azan. Betul lah. Ya azan untuk sholat sama azan untuk musir setan ya itu juga kalimatnya kan. Paham ya? Meskipun ini kemudian ulama tidak sepakat, ya ada ulama yang bilang ini bukan bagian dari sunnah Nabi, betul lah. Tapi ulama yang mengakui keberadaan kiasnya ke situ. Ya artinya kalau ada orang seperti itu tak usahlah kita sampai marah kali, betul lah. Karena ada ulama yang berpendapat kalau orang lagi marah besar azan. Begitu pula kalau yang marahnya itu binatang. Binatang itu kayak kuda kuda tunggangan, atau Pak Tamrin misalnya sapinya ngamuk. Azan nih. Azan. Di sini ya, bukan karya saya. Kemudian wa inda mujtahimil jaysh. Ketika pasukan tentara itu sudah dalam posisi berbaris dalam kepadatan, ya itu jadi tentara itu sudah ready untuk melakukan pertempuran, betul, sudah berbaris, sudah merapat, disunahkan aja. Kemudian wal harik, ketika kebakaran. Nah, ini kalau ini saya dengar sendiri nih, ya dulu pernah ada kebakaran tetangga kampung itu banyak Pak, sudut-sudut itu orang azan. Ya mungkin salah satu referensinya dari kitab-kitab itu. Wa khalfal musafir, dan berazan di belakang musafir. Musafir itu kayak bapak dari India ini kan musafir namanya. Mereka misalnya setar nih jalan. Nah, sebelum jalan, kalau dulu kan jalannya itu pakai unta, pakai kuda. Nah, di belakang, paling belakang dari rombongan itu disunahkan berazan.